Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Mohon maaf ya, tadi putus dulu. Kayaknya di saya ini deh, bentar. Tadi di saya ini ya, maaf ya. Tadi saya siang aja ada kelas tuh ini teman-teman. Zoom-nya putus, bentar. Wifi di saya tuh kurang bagus. Ternyata saya pakai tethering. Tadi tethering siang tuh putus teman-teman. Kebetulan ini tadi ada Zoom ini ya, apa namanya? Kegiatan matching fund juga. Jadi mungkin takutnya di teman-teman semoga tetap lancar ya. Bentar. Nah, mungkin ini ya teman-teman ya, yang next time kita ini dulu kali ya, saya. Jadi kita nanti biasanya, kalau saya kadang-kadang agak nanggung ya, saya biasanya dapat kelas tuh emang agak sore ya, biasanya. Jadi kebetulan pas ini ya, kalau pas apa namanya sholat gitu ya. Jadi nanti mungkin saya minta maaf ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin non Muslim, jadi kita mulainya nanti agak mundur bentar ya. Jadi kayak 15 menit baru nanti kita masuk ya di 3.15. Karena kebetulan nanti minggu depan ya, teman-teman saya kayak teman-teman juga ada kelas jam 5 sore. Jadi daripada nanti saya nggak enak sholat waktunya nggak apa ya, maksudnya eh, ketunda-tunda waktu untuk sholatnya. Jadi nanti saya minta tolong ya ke teman-teman untuk ini ya, apa namanya, kita mulainya sekitar 3.15 ya untuk yang minggu depan. Jadi dan seterusnya gitu. Jadi baru setelah sholat kita mulai gitu. Mohon maaf ya mungkin untuk teman-teman yang non Muslim. Jadi kita agak mundur. Oke, sebentar saya izin share screen dulu. Oh ya, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai kelas kita ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian ini teman-teman, mohon maaf ya karena koreksinya belum selesai, jadi saya belum bisa apa memberikan gambaran untuk hasil dari tugas teman-teman. Tapi kalau tidak salah ada teman kita yang ini ya menanyakan untuk misalkan revise ini ya tugas gitu ya. Katakanlah nilai itu belum saya share ke teman-teman, sebenarnya boleh teman-teman kalau misalkan ada yang teman-teman ingin revisi ya. Nah, kiranya itu nggak apa-apa. Kalau memang saya belum share tuh biasanya masih bisa teman-teman. Yang penting ujian biasanya saya sudah koreksi, itu biasanya saya agak ini ya, maksudnya karena nilainya sudah saya lepas, jadi saya juga nggak enak ke teman-teman yang lain. Tapi kalau nilainya memang belum keluar, nggak apa-apa teman-teman. Kalau memang ada yang diperbaiki, silahkan ya diperbaiki saja. Jadi submit lagi ya, kalau tidak salah di sana. Jadi karena tidak ada limit untuk submitnya. Kemudian teman-teman silahkan dicek dulu untuk daftar hadir presensinya di Leeds. Di Leeds itu tadi saya set waktunya saya perbaiki ya, yang untuk kelas C pukul 3 sampai pukul 5 ya. Kemudian ini teman-teman, eh kalau tidak salah saya cek sih ini ya dari tim dosen ya teman-teman. Kemarin itu saya konfirmasi juga, saya agak takutnya ini ada materinya ya, tapi tidak ada penugasan gitu. Nah ini kebetulan kemarin samaan ya teman-teman ya, dengan yang kelas lain itu ada ini ya, kebetulan tidak ada penugasan, tapi terserah teman-teman sih. Katakanlah kalau memang teman-teman membutuhkan latihan nanti nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mungkin ingin apa namanya free aja juga nggak apa-apa karena kan beberapa waktu sudah ada tugas ya. Nanti yang penting kita pas praktikan kayak gini langsung dicoba gitu. Karena kelas yang kemarin itu saya nggak ada ini ya, kebetulan saya juga lupa teman-teman karena ada kelas dari siang, jadi sayanya nggak ngecek handphone ya karena kelasnya PTM ya, tatap muka, jadi tidak online ya. Jadinya saya malah fokusnya ke kelas offline ya. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan diinfokan untuk ini ya, membuat soal gitu ya. Nah kebetulan setelah saya cek untuk soalnya kelasnya sudah selesai gitu ya. Jadi sudah ini ya sudahlah nggak apa-apa. Kemudian nanti gini aja sih, saya terserah ke teman-teman ya. Kiranya kalau teman-teman ada perlu ada ini ya latihan gitu ya di akhir, nanti kita samakan ya. Jadi kita satu suara aja teman-teman. Kalau teman-teman ada mau mengerjakan nanti saya ada latihannya. Tapi kalau teman-teman ingin free nggak apa-apa. Nanti malah justru dengan topik kita ya. Saya share screen dulu kali ya. Silakan ya presensinya diisi dulu.
Untuk pokok bahasan kita ini teman-teman, saya izin share screen dulu terkait dengan fungsi ya. Di mana di dalam fungsi ini fungsinya cukup banyak ya. Nanti teman-teman bisa aplikasikan cukup banyak penerapannya ya. Karena memang fungsinya sendiri aslinya kan banyak ya di dalam MySQL. Jadi even mungkin satu orang bisa satu ya. Jadi untuk fungsinya gitu. Jadi saking banyaknya fungsi mungkin. Contohnya juga satu orang bisa beda-beda gitu. Jadi menurut saya ini ya nanti teman-teman sebenarnya sama praktikan pas praktek dicoba pun nggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus ada penugasan, tapi terserah teman-teman. Kalau kiranya teman-teman nanti kita samakan suara saja ya. Kalau misalkan teman-teman nanti membutuhkan untuk adanya ini ya latihan gitu ya. Nanti saya juga ada sih gitu. Kemarin kebetulan sudah ada sih teman-teman. Oke, itu ya. Bentar, saya perbesar dulu. Nah, untuk materi kita hari ini terkait dengan fungsi ya di dalam MySQL teman-teman. Nah, ini sudah pernah dapat topik ini belum teman-teman untuk fungsi? Dari teman-teman dari kelas sebelumnya misalkan sudah pernah belum untuk dapat materi Kalau terkait fungsi fungsi? belum, Bu. Belum ya? Oke. Belum. Paling Kalau waktu belum itu sih berarti ini ya select kita max belajar sama bareng-bareng. min doang gitu-gitu, Bu. Max, Oh, min, yang ini ya, average gitu-gitu aja. aggregate, aggregate ya. Mhm. Oke, oke, nggak apa-apa. Itu bagian dari ini ya. Nanti ini lebih kayaknya lebih variatif teman-teman dari string, kemudian ada yang aggregate, ada juga yang numerik. Nanti kita lihat juga variannya cukup banyak sih. Kalau teman-teman explore nanti saya berikan linknya juga untuk apa namanya yang langsung dari dokumentasi MySQL. Oke. Nah, kita bahas dulu untuk fungsi string ya, teman-teman ya. Untuk fungsi string ini banyak sekali ya fungsi yang berhubungan dengan operasi string. Nah, ini salah satu yang dibahas di presentasi. Gak apa-apa ya, teman-teman. Nanti saya share juga untuk presentasi di kelas yang lain, teman-teman. Ada juga untuk kelas yang lain terkait dengan fungsinya. Katakanlah nanti saya minta ya, teman-teman. Saya minta nanti teman-teman untuk mengujikan setidaknya satu orang ada satu bisa mencobakan satu fungsi. Sebenarnya nggak wajib sih seperti biasa untuk poin keaktifan teman-teman. Jadi nanti biasanya di akhir saya minta untuk teman-teman mencobakan fungsi. Kan nanti ada sampelnya juga. Jadi teman-teman boleh mencobakan dari materi ataupun nanti katakanlah teman-teman bikin varian sendiri gitu. Oke. Nah, ini kita bahas dulu mungkin untuk konsepnya. Nah, yang pertama ini ada concat, teman-teman. Untuk concat di sini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string kolom ya. Misalkan di sini dicontohkan ya, ada kolom alamat dan telepon dari satu tabel pelanggan, teman-teman. Katakanlah di sini seperti ini contohnya. Nama pelanggan, kebetulan di sini si alamat dan juga si telepon ya, berada di satu kolom yang terpisah ya. Jadi tiga isian ya. Nah, di mana di sini ya teman-teman ya dilakukan operasi concat ya, fungsinya concat untuk agar ini ya si alamat dan juga si telepon ini bisa berada di dalam satu kolom yang sama, teman-teman. Nah, ini digunakan operasi concat ya untuk menggabungkan ya dua kolom misalkan atau beberapa kolom terserah teman-teman nanti menggunakan ini ya str1, string 2, nah seterusnya. Nah, ini untuk fungsi concat. Kemudian ada concat WS ya teman-teman. Untuk concat WS di sini menggabungkan dua atau lebih string kolom dengan separator ya. Jadi kalau yang tadi itu hanya stringnya saja. Nah di sini teman-teman bisa menambahkan ya. Katakanlah dari beberapa string tadi yang terpisah ya. Nah teman-teman ingin memberikan pemisah antar string ya. Nah ini teman-teman bisa gunakan tanda koma misalkan di sini. Nah, ini contohnya untuk pemanfaatan concat WS. Kemudian ada pula ya teman-teman ya, nanti misalkan teman-teman ingin menggunakan substring. Nah, substring ini digunakan untuk mengambil atau memotong string ya, mulai dari karakter awal sebanyak panjang karakter. Dicontohkan di sini, misalkan ada string ya, Budi Luhur. Nah, ini startnya ya dimulai dari awalnya satu. Dari kiri ya teman-teman ya, satunya start dari satu, kemudian dia ambil 4 karakter. 1, 2, 3, dan 4. Jadi B1, U2, D3, I4. Jadi diambil 4 adalah kata Budi. Gitu.
Ini untuk substring. Nanti teman-teman bisa mencobakan dengan katakanlah menggunakan kata yang lain gitu ya untuk mengetes gitu. Ataupun sama pun nggak apa-apa teman-teman. Kalau nanti untuk misalkan ini ya apa namanya percobaan untuk poin keaktifan boleh. Kalau saya nggak apa-apa. Jadi saya katakanlah teman-teman yang penting mencobakan di command line ya untuk fungsi-fungsi yang telah kita pelajari. Bisa juga nanti yang dari dokumentasi teman-teman. Nah, ada pula selain tadi substring, ada pula length. Length di sini digunakan untuk menghitung panjang suatu string, teman-teman. Nah, untuk panjangnya di sini saya agak sedikit ini ya, rancu ya, teman-teman ya. Budi luhur kenapa outputnya 5 ya? Di sini agak sedikit ini ya, teman-teman. Saya takutnya apakah dari bukunya typo ini kayaknya soalnya buku kayaknya bukan ini ya. Bukan apa namanya typing ini ya sendiri. Jadi saya takutnya ada yang rancu ya. Nanti kita cobakan saja untuk length di sini. Saya agak rancu ya. Karena dia harusnya kan panjang ya. Kalau panjang kan berarti berapa stringnya gitu ya di situ. Nah, kenapa outputnya di 5? Nah, nanti kita cobakan untuk contoh yang lain untuk length ya. Ini agak sedikit apa ya? Miss ya. Kemudian ada left. Untuk left di sini fungsi digunakan untuk memotong string dari sebelah kiri, teman-teman. Sesuai dengan namanya ya. Sebanyak panjang karakternya. Katakanlah teman-teman ingin mengambil 4 karakter sama dengan yang substring mirip ya. Dihitung dari kiri dulu. Nah, sepanjang 4 berarti sampai di kata Budi. Nah, ini sesuai kalau ini teman-teman. Nah, untuk lawan dari left, ini ada right teman-teman. Nah, ini untuk memotong sama ya, sebelah kanan. Sebanyak panjang karakter ya. Jadi teman-teman nanti ambil tapi dihitung satunya dari sebelah kanan. Right-nya. 1, 2, 3, 4. Jadi keluarnya ukur ya di sini. Nah, ini untuk fungsi right. Ada pula fungsi ltrim. Untuk ltrim di sini digunakan untuk menghilangkan spasi, teman-teman, di awal string, tapi memulainya dari sisi kiri untuk yang ltrimnya. Nah, misalkan di sini ya, ada spasi sebelum suatu kata, nah nanti outputnya akan mengeluarkan kata itu ya, tanpa adanya spasi. Nah, ini untuk ltrim. Sedangkan rtrim, nah R yang depannya R, ini lawannya ya teman-teman ya. Berarti nanti dia akan mengambil menghilangkan spasi, tapi yang ada dari sisi kanan dulu. Itu. Nah, ini katakanlah kebalikannya ya, gitu. L trim dan R trim, right ya, dan left trim gitu. Kemudian ada pula trim, teman-teman. Trim di sini untuk menghilangkan spasi ya di awal dan akhir dari string. Jadi kebetulan di kanan dan kirinya ya. Jadi tidak perlu menggunakan L atau R ya, tapi cukup trim saja ya. Di sini untuk menghilangkan spasi kanan dan kiri. Jadi sehingga cuma stringnya saja ya, kata yang ada di tengah. Kemudian replace, teman-teman bisa gunakan untuk mengganti suatu string dengan string lainnya. Jadi katakanlah di sini ada huruf ini ya teman-teman ya, replace www.mysql.com. Di sini ada W, ada X ya. Di mana W ini nanti akan teman-teman gantikan dengan karakter X. Nah, di replace-nya itu si karakter pertama ini ya akan di replace dengan karakter berikutnya. Jadi di sini W nanti akan diganti dengan X ya. Hasil outputnya maka jadi triple X ya, .mysql gitu. Nah, kemudian kita masuk di repeat. Untuk repeat digunakan menduplikasi suatu string sebanyak jumlahnya. Jadi si repeat ini mengulang ya, akan diulang si stringnya tadi sebanyak berapa kali gitu katakanlah. Nah, di sini akan diulang ya 1, 2, 3 ya sesuai di sini repeat kalinya ada 3. Kemudian reverse. Reverse digunakan untuk membalik string ya teman-teman. Reverse ini misalkan di sini dicontohkan ya. Untuk mysql.com maka nanti akan baliknya dari kanan ya. Jadi MOC titik, nah ini ya. Jadi LQSYM ya, gitu. Dibaliknya gitu. Awalnya saya kira ini ya. Kalau ada 2 kata saya pikir katanya yang di switch teman-teman. Ternyata tidak. Jadi per karakter ditukar tapi dihitung dari kanan ya. Jadi dibalik gitu. Kemudian ada upper. Untuk upper digunakan untuk mengubah string ya.
Jadi huruf kapital, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman menginputkan ya, karakternya masih huruf kecil, teman-teman gunakan fungsi string, nanti outputnya harusnya kapital semua. Nah, kemudian untuk lower ini lawannya ya, atau kebalikannya, di mana tadi string awalnya, teman-teman, misalkan ya, di sini lower itu teman-teman inputkannya kapital, ya, di sini nanti akan ini ya, lower ya, untuk menjadi huruf kecil. Kebetulan ini mungkin typo juga teman-teman. Kan harusnya kalau misalkan memang kecil harusnya ini semua ya, kecil semua ya. Karena mungkin itu ya. Mungkin kalau kalau di buku kadang-kadang ini ya, typo dari apa? Mungkin entah itu dari penerbitnya gitu ya. Jadi nggak selalu ini ya, mungkin ada yang terlewat. Nah, selanjutnya selain tadi kita pelajari terkait dengan string, varian string pun cukup banyak, teman-teman. Nanti kita bisa lihat di dokumentasi ya. Kita bahas dulu yang dari PowerPoint. Nah, untuk fungsi waktu, teman-teman bisa gunakan ada month. Month ini untuk teman-teman mendapatkan data dari bulannya ya, dalam bentuk integer ya, dari satu tanggal. Nah, katakanlah di sini teman-teman bentuk struktur tanggalnya itu month ya. Misalkan di sini biasanya ini ya, Y ya. Ini Y biasanya ya. Y, kemudian di sini M, kemudian ini D ya. Month-nya jatuhnya yang di tengah ya, teman-teman. Jadi outputnya yang ditarik month-nya nanti angka 6-nya. Kemudian teman-teman juga bisa nih memanfaatkan fungsi now. Now ini teman-teman gunakan untuk misalkan mengambil tanggal pada saat itu. Tanggal dan juga ini teman-teman jam ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tanggal dan waktunya ya. Jadi ada tanggal tapi strukturisasinya ini ya. Y dulu, kemudian M, kemudian D. Kemudian ada jamnya. Kemudian ada year teman-teman untuk mendapatkan tahun ya. Nah, teman-teman ingin menampilkan tahunnya, teman-teman tinggal menggunakan fungsi year ya. Kemudian misalkan katakanlah ini pada saat itu, nah nanti dia akan mengambil tanggalnya, Y-nya saja ya. Y-nya ada 4 ya, jangan lupa. Kemudian ada week ya. Week di sini untuk mendapatkan urutan minggu ya. Minggu di sini misalkan di sini dicontohkan ya teman-teman ya. Untuk tahunnya teman-teman nggak usah dipikirkan. Nah ini misalkan ini ya bulan 6 tanggal 5. Nah katakanlah satu bulan itu ada 4 ya, 4 minggu. Nah kalau sampai di bulan ke-6 setidaknya ya, perhitungannya kan 6 dikali 4 ya, ada sekitar 24. Sedangkan dia ada di tanggal 5 nih teman-teman, tanggal awal lah katakanlah. Nah itu kan berarti kisarannya antara 20 sampai 24 ya. Nah, dia ada di posisi 22 misalkan gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian ada pula untuk hour. Hour ini untuk mengambil nilai jamnya, teman-teman. Nah, di sini nah contohnya seperti ini ya. Select hour keluarnya ini ya, 20. Tapi di sini mungkin time-nya masih yang 24 jam ya, teman-teman. Jadi keluar output-nya 20, bukan yang per 12 jam. Kemudian ada minute. Minute di sini untuk mengambil informasi menitnya ya, menit keberapa gitu. Kemudian second ini untuk detiknya ya, teman-teman, mengambil data detiknya. Nah, untuk fungsi tanggal, nah teman-teman juga bisa memanfaatkan beberapa ini ya, penambahan ya. Tadi tidak hanya plain, katakanlah kita pakai year, month, sama day, kemudian time-nya ya, jamnya. Tapi teman-teman di sini juga bisa melakukan penambahan nih, teman-teman. Date at ya, di mana teman-teman bisa melakukan penambahan, katakanlah interval. Interval ini bebas sih teman-teman. Kemarin di kelas saya ada yang mencoba nambah 1 minggu gitu juga bisa. Nanti silakan nanti teman-teman bisa cobakan. Ini kebetulan contohnya untuk menambah 1 hari. Nah, kreativitas teman-teman nih bisa dicobakan untuk mungkin apa tadi ya, week ya. Nah, itu bisa. Atau mungkin ingin yang lain, silakan nanti bisa dicobakan. Untuk yang ini ya, date at. Kemudian ada pasangannya juga kalau tidak salah teman-teman. Date at tuh ada, saya agak lupa. Kemarin ada ya, jadi mencontohkan gitu sepasang dia. Mahasiswanya mencontohkan sepasang kalau menambahkan tanggal tapi kemudian dia coba kurangi. Mungkin nanti teman-teman sambil bisa ini ya,
sambil cari bisa ada. Kemudian ada date format di sini untuk memformat tampilan tanggal. Di mana untuk time formatnya teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Untuk %M di sini ada nama bulan ya. Dari kita pakainya berarti yang bahasa Inggris ya teman-teman ya. M-nya tuh month-nya Januari ya, pakai Y. Kemudian Desember sama ya. Kemudian week-nya, nah ini weekday-nya itu pakai yang bahasa Inggris ya, Sunday, Monday, bla 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 ya, sampai Saturday. Jadi nggak pakai yang kita Indonesian ya. Kemudian persen day, ini urutan hari dalam sebulan, kemudian persen Y ya. Tahun digitnya biasanya 4 teman-teman kalau untuk yang kapital. Nah, ada 4 digit. Kalau yang Y kecil, ini lebih merepresentasikan tahun untuk 2 digit. A ini nama hari dalam seminggu, H ini hour ya, hour, tulisannya hour, atau jam, untuk formatnya ternyata 24. Nah, kemudian I ini untuk menit, S untuk second ya, detik. Kemudian select date format. Nah, teman-teman katakanlah ingin men-set ya, format tampilan tanggal. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat strukturnya itu dari D dulu, kemudian month, kemudian year. Dengan baru memberikan jam, kemudian menit, dan juga second. Nah, ini teman-teman bisa spesifikasikan untuk bentuknya, pemformatan tanggal. Kemudian ada fungsi lainnya nih teman-teman. Ada pula fungsi seperti greatest ya. Greatest di sini untuk mengambil nilai terbesar teman-teman dari sekumpulan nilai. Kalau saya menurut saya malah kayak ini ya, max ya, max min itu ya nilai terbesar terkecil gitu ya. Ada greatest ini teman-teman. Jadi ada kelompok nilai diambil nilai terbesarnya ya, nilai 7 ini ya dari kelompok nilai ini. Kemudian ada pula nih teman-teman, ada fungsi database. Database di sini nanti akan menunjukkan ya database yang sedang aktif. Kiranya teman-teman sedang membuat database apa ya, yang sedang digunakan pada saat operasi ini ya mengeksekusi sintak. Nah, teman-teman nanti akan dimunculkan nama database-nya. Kemudian ada pula select user ya. Select user ini untuk mengambil user yang sedang aktif. Kebetulan misalkan kita pakainya yang root ya. Kalau root nanti outputnya yang umum ya, root localhost ya. Karena kalau misalkan teman-teman memang nggak definisikan kan sama ya biasanya. Kita pakai yang sama aja karena untuk belajar. Kemudian ada pula password ya. Password di sini teman-teman bisa lakukan ini ya, enkripsi ya dari suatu string. Misalkan di sini ya, untuk fungsi password ya, tapi di sini ini ya, hasilnya selalu sama untuk setiap string yang sama. Jadi kalau memang kata yang ada di dalam password ini sama, itu dia dienkripsinya sama teman-teman. Kan dia dienkripsi dengan kode ya. Nah, tapi di sini untuk password ya, hasil dari fungsi password tidak dapat didecrypt atau didecode ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman cari aja kalau misalkan untuk tahu ya, ada teman-teman googling aja kayak apa ya, semacam generator ya. Jadi ada teman-teman termasuk untuk MD5 juga ya. Jadi itu teman-teman bisa cari. Jadi misalkan kata ini ya, QWERTY ini kalau dikodekan ya, saya kurang tahu dia kodenya dengan apa ya ini passwordnya ya. Jadi dikodekan di sini tidak disampaikan ya, tapi passwordnya ini dikodekan jadi QWERTY ini merepresentasikan kode ini. Jadi kalau di decode kode ini sebenarnya adalah artinya QWERTY. Tapi karena dia tidak didefinisikan ya, pakainya apa gitu ya jenisnya ya. Kalau nanti ada yang MD5 juga. Nah, ada pula yang encode nih teman-teman. Untuk encode, melakukan enkripsi suatu string ya menggunakan password atau keypass ya. Contohnya di sini, select encode. Nah, ada QWERTY dan juga password. Nah, di mana ini teman-teman yang di encode atau dikodekan, di enkripsi ini yang QWERTY-nya. Nah, hasil keluarannya ini dengan misalkan di sini ada pasangannya sih teman-teman. Nah, ini decode ya. Decode ini pasangan ya atau lawannya ya. Jadi fungsi ini digunakan untuk melakukan dekripsi ya dari string yang sudah dienkripsi tadi ya. Dikatakanlah tadi ya, kita enkripsi hasilnya seperti ini. Nah, di decode kemudian hasilnya adalah ini ya, string yang tadi ya yang awal kita inputkan itu. Nah, sedangkan dia ada ini ya teman-teman. Kalau untuk encode ini ada passwordnya.
key pass-nya ya, key pass-nya. Kalau di sini kebetulan passwordnya password gitu. Kata yang digunakan juga password ya di situ. Nah, sedangkan ketika dia lakukan proses decode ya, di sini kebetulan misalkan karena passwordnya ya password betul gitu ya. Sedangkan ketika dia akan proses decode, ternyata passwordnya dia bukan password tapi diisi yang lain. Nah, dia nanti akan keluar yang lain karena akan keluar yang salah ini maksudnya teman-teman. Nah, kalau ini yang benar kan. Tadi yang dimaksud adalah QWERTY ya. Nah, itu. Di sini decode ini ada sedikit tambahan ya passwordnya gitu. Nah, ini yang MD5 ini. Untuk MD5 digunakan untuk melakukan enkripsi suatu string STR ya menggunakan metode MD5 ya. Nah, fungsi ini juga tidak dapat didekripsi ya, teman-teman. Sama ternyata. Jadi tidak bisa didekripsi ya. Jadi misalkan kata QWERTY ini untuk MD5-nya ini teman-teman, kodenya ini ya. Kodenya ini nanti teman-teman nah ini yang pakai kalau kalau tadi tidak didefinisikan ya. Saya kurang begitu familiar ya kodenya apa saja gitu ya, teman-teman. Nanti maksudnya dia dienkripsi dengan yang mana gitu ya. Kalau MD5 nanti ada nih teman-teman, nanti cari aja generatornya ya MD5. Jadi misalkan nama teman-teman, teman-teman ingin kodekan gitu ya. Nanti akan muncul ya hasil kodenya di mana ketika teman-teman decode misalkan ya teman-teman masukkan kode itu nanti akan kembali hasil apa pengkodean nama teman-teman misalkan. Itu untuk testing aja itu untuk MD5 ya. Jadi itu untuk mengenkripsi. Kemudian ada last insert ID. Fungsi digunakan untuk mengambil ID terakhir dalam proses insert, di mana tabelnya mengandung field yang bersifat auto increment ya teman-teman. Nah di sini karena sifatnya auto increment berarti dia nanti akan urut ya teman-teman. Nah untuk dia tadi disampaikan untuk mengambil ID terakhir ya. Kebetulan misalkan di sini ya ID dari data yang dalam jumlah banyak berhenti di 231. Jadi outputnya 231. Kemudian version ini teman-teman juga bisa gunakan ya untuk mengambil versi dari MySQL. Nah, ini ada select version, kemudian nanti akan keluar apa versi ya MySQL teman-teman ya MariaDB-nya versi berapa. Nah, ini untuk apa namanya? Akhir ya. Terima kasih. Sebentar ya, saya share lagi ya. Ada lagi nih teman-teman yang dari kelas yang lain biar teman-teman dapat gambaran sebelum nanti uji coba. Sebentar, saya izin share screen dulu. Bentar ya, tadi saya taruh mana? Bentar ya teman-teman, nggak keluar. Nah, ini sedikit kita ulas juga nih teman. Ada beberapa fungsi yang lain juga. Bentar, saya share screen juga ini ya teman-teman, biar menambah apa ya ini ya apa knowledge teman-teman juga terkait dengan fungsi selain yang tadi. Nah, di sini sama juga teman-teman SQL function. Nah, di sini ada pula contoh yang menggunakan ini teman-teman ASCII ya. Ini juga kode ya. ASCII ini juga kode di mana teman-teman nanti akan merujuk kepada satu tabel. Sebenarnya ada tabelnya teman-teman. Saya perlihatkan dulu deh tabelnya. Jadi kenapa si ASCII A ini outputnya 65 ya. Jadi teman-teman biar ada gambaran. Saya share juga sebentar. Ada ininya teman-teman itu. Bentar ya, kalau fokus kayaknya. Nah, ini sebentar. Eh, Nah, ini saya berikan linknya ya di chat.
Ini kemudian saya share screen dulu kali ya, biar terlihat. Nah ini ya teman-teman ya. Untuk tabel ASCII. Nah ini referensinya sih teman-teman. Pengkodean yang digunakan ya untuk kode ASCII. Jadi katakanlah tadi ya, kita melihat ya. Tadi untuk A dikodekan 65 nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan angka huruf ya, huruf ataupun angka juga ada ya di sini ya. Angka ini ya, karakter yang kita inputkan ini nanti akan diubah ya berdasarkan kode ASCII nanti akan muncul angka-angka ini ya. Ini untuk ASCII-nya. Nah, ini untuk gambaran ASCII tabel ya. Jadi nanti kemarin itu ada yang coba nih teman-teman namanya sendiri ya dikodekan gitu. Nanti akan keluar kode angkanya gitu. Nah, itu bisa nih teman-teman untuk implement. Cuman untuk mencoba saja untuk ini ya, implementasi untuk yang fungsi ASCII. Ada tabelnya. Kemudian saya kembali lagi ke materi kita dari. Nah, ini teman-teman untuk ASCII ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mencobakan ya ASCII di sini di sampelnya contohnya A ya. A ini hasilnya 65, nanti teman-teman bisa mencobakan misalkan huruf lain atau nama. Nama itu juga bisa kodenya nanti keluarnya berjejer gitu. Nah, di selain tadi ya ASCII ada juga char. Tapi di sini ya teman-teman ya harap mungkin jadi perhatian kita ya tidak jarang gini. Hal yang krusial juga kemarin saya temui di kelas ya. Jadi beberapa percobaan ini kalau tidak salah untuk yang ini ya PPT yang ini. Kalau yang tadi saya belum ngecek ya untuk yang sebelumnya itu kalau yang ini ada nih teman-teman kebetulan teman kita di kelas gitu ada yang mencoba ternyata ada beberapa fungsi yang memang tidak tersedia gitu di dalam MySQL ya. Jadi teman-teman kalau saran saya sih mungkin kita mengacu ke ini ya referensi dokumentasi yang dari MySQL. Jadi tidak jarang fungsi itu belum tentu juga selalu tersedia karena kebetulan untuk materi ini diambilkan dari SQL Server. Nah, itu beda. Jadi nanti tidak jarang ada yang sama, teman-teman, karena standar kan pakai SQL ya, semua sama. Tapi ada juga beberapa karena kan spesify ya. Kalau SQL Server sendiri ada yang khusus juga ya, di mana di MySQL tidak ada ya gitu. Bisa juga seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga nih teman-teman kemarin itu hal-hal kecil ya yang sering terjadi untuk praktikan. Misalkan kayak ini ASCII ini ya, ini pakai spasi Kak. Tidak pakai spasi ya. Kebetulan ini ya teman mahasiswa itu nulisnya pakai spasi teman-teman. Nah, nanti outputnya bisa juga berbeda. Jadi error gitu. Bisa aja mungkin hal-hal kecil kayak gitu bisa bisa ini ya hasil outputnya jadi berbeda gitu ya memang sederhana ya untuk fungsi tapi hal-hal sederhana jadi tidak keluar outputnya gitu. Oke, kita lanjut masuk di char. Untuk char ini sama ya dengan yang tadi tapi lebih pada kebalikannya teman-teman, di mana tadi ya kita menginputkan kode char-nya kemudian nanti akan muncul ya hasilnya. Kalau tadi katakanlah kita menginputkan A akan keluar 65. Sedangkan kita lihat ya kita masukkan kodenya ASCII kemudian dia akan muncul ya huruf karakternya apa gitu. Nah, ini char index ini teman-teman. Kemarin sempat dites di salah satu kelas ini tidak muncul ya teman-teman karena memang saya cek di dokumentasinya tidak ada untuk char index ya. Jadi teman-teman udah misalkan mengikuti ya struktur penulisannya ya misalkan gitu. Ternyata masih salah atau error ya. Nah, jadi belum tentu teman-teman ini ya jangan apa maksudnya jangan ini ya menilai kalau teman-teman dikiranya teman-teman selalu salah enggak juga gitu. Bisa juga karena memang di apa MySQL fungsi itu tidak tersedia gitu ya. Jadi tidak belum tentu teman-teman yang salah type gitu, salah ngetik gitu. Kemudian difference ini saya juga saya kurang tahu kayaknya saya kurang tahu ya apakah ada atau enggak tapi ini juga kurang apa ya kurang familiar juga sih teman-teman ini. Nah, untuk difference di sini kan ini ya coba teman-teman lihat ya untuk contohnya ya di sini ya. Nah, di sini ada nilai perbedaan berkisar antara 0 sampai 4 di mana angka 4 menyatakan dua buah ekspresi yang sangat identik ya. Berarti di sini ada outputnya 4 nih teman-teman. Dari kedua karakter contoh ini antara army belakangnya Y ya dan double E ya, ini diistilahkan sebagai tingkatnya sudah identik dengan level 4 nih teman-teman. Nah, berarti sudah sama ya gitu. Dengan dua kodenya sama nih, army sama army ya double E ya. Nah, ini kodenya A650.
sama-sama 650 berarti kan dia diistilahkan identik ya. Tapi kayaknya kalau di MySQL belum tentu ada sih teman-teman untuk difference ya. Nanti coba sambil dicek. Kalau live ini sama ya seperti tadi ya. Jadi dia mengambil sekian karakter misalkan 2 ya dari sisi kiri. Ini ada kalau tidak salah ada. Kemudian len ini untuk panjang ya. Len ini kalau di yang tadi mungkin length teman-teman namanya ya. Panjang dari karakter ya. Nah, nanti coba sambil kita lihat yang untuk dokumentasi. Nggak usah terlalu ini teman-teman harus dihafal nggak. Yang penting teman-teman familiar dengan fungsi-fungsi yang umum saja gitu. Karena memang fungsinya cukup banyak, jadi tidak mengharuskan teman-teman untuk harus menghafal. Nanti banyak yang sering kita gunakan, nanti teman-teman secara otomatis bisa hafal sih sebenarnya gitu. Nah ini len ya kalau di SQL Server. Kemudian lower ini untuk memberikan huruf kecil ya. Jadi misalkan tadi kapital, jadi outputnya huruf kecil. Heltrim sama ya dengan yang tadi juga untuk menghapus spasi. Kemudian ada enchar. Nah ini karakter Unicode. Unicode ini sejenis juga teman-teman dengan SCII, di mana ada juga ya pengkodean sendiri untuk Unicode ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mengecek ya, googling gitu ya, untuk tabel Unicode ya. Saya kurang tahu tabelnya ada nggak ya. Jadi ada pengkodeannya sendiri juga, sama kayak SCII teman-teman, untuk Unicode. Jadi katakanlah di sini dicontohkan untuk ini ya, angka 251 ini akan merepresentasikan ini ya, huruf ini ya, U itu misalkan. Nah, sedangkan di sini lawannya atau kebalikannya ada enchar, di mana dari nilai ya, suatu nilai, mana tadi? Ini ya, enchar 251 ini sebenarnya ini ya, menampilkan suatu karakter Unicode ya, Unicode-nya dari hasil integer ya. Jadi nilainya ya sebenarnya teman-teman. Ini tadi ini sama, ini teman-teman maaf, ini enchar sama-sama enchar. Nanti ada lawannya. Jadi lawannya enchar nanti ada. Jadi kebalikannya tadi ya, semacam decodingnya ya. Kalau misalkan teman-teman inputkan Unicode-nya, nanti akan teman-teman diberikan output nilai integernya. Kemudian pet index ini juga di testing untuk MySQL tidak tersedia teman-teman ternyata. Jadi ini di SQL Server. Kemudian replace ini bisa, untuk replace itu bisa. Jadi di sini menggantikan ya karakter ya. Katakanlah di sini ada AN, ini digantikan dengan tanda tanya. Kalau yang contoh tadi ya di presentasi awal itu kan tadi ya yang triple W ya, triple W digantikan dengan X ya tadi. Nah, ini untuk replace. Untuk quote name ini berarti mengambil ya yang ada quote-nya ya. Kemudian ada replicate. Replicate ini mengulang ya tadi ya beberapa kali gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan replicate ya, mengulang berapa kali. Kemudian ada reverse. Reverse ini membalikkan teman-teman. Membalikkan ini juga ada. Jadi misalkan teman-teman kebetulan ini samaan ya teman-teman, mau dibalik sama ini sama sih kata-katanya ya. Kasur rusak ini kalau dibalik juga jadi sama juga kasur rusak ya. Kalau teman-teman gunakan kata yang lain lah katakanlah gitu. Nah, itu kan jadi nanti terlihat perbedaannya ya untuk reverse. Kemudian write ini sama dengan yang tadi ya. Write ini berarti mengambil karakter sebelah kanan. Kemudian rtrim ini yang tadi ya untuk spasi tapi sebelah kanan. Space. Nah, space ini kemarin sempat di tes juga teman-teman untuk space ini tidak berjalan sih untuk yang di ini ya. Tapi dicek dulu mungkin di dokumentasi ya. Saya juga nggak terlalu hafal karena fungsinya cukup banyak. Kemudian str ini mengkonversikan data numerik ke dalam bentuk string. Jadi ini ya, angkanya ini nanti diubah ya. Stringnya berarti tidak pakai koma ya. Kemudian staff ini ada urutan ya teman-teman ya. Di sini, tapi nanti dites dulu ya, karena ada beberapa mungkin yang bisa tidak muncul ya di dalam MySQL. Nah, di sini ada staff ya, web development. Di sini untuk 7 ya, 7 ini start karakter ke-7 teman-teman. Nanti dia akan inputkan ya, spasi dihitung juga. Jadi 1, 2, 3 web ya, 4 spasi, 5, 6. Nah, di 7-nya teman-teman. Nah, ini kan nanti akan masuk ya, value-nya. Nah, gitu. Di karakter ke-7 akan masuk ya. Kemudian ada substring, ini mengambil ya teman-teman ya. Untuk substring ini berarti tidak pakai ini ya. Mungkin kemarin itu gini, ada yang mencoba ya teman-teman ya di kelas itu substring.
Nah, kebetulan dia pakai spasi, teman-teman. Habis substring dia kasih spasi baru tanda kurung. Nah, itu ternyata outputnya error dia. Jadi, teman-teman hati-hati juga kalau menuliskan fungsi ya. Di sini misalkan langsung tidak pakai spasi berarti langsung. Nanti akan diambil statnya ini karakter berapa, akan diambil berapa karakter. Nah, misalkan di sini ya untuk Sony, ini kan karakternya kan di sini ya. Karakter kelima berhenti di strip, berarti strip ya, cuma diambil satu saja, strip saja berarti. Itu. Nah, Unicode ini digunakan untuk, nah ini kebalikannya ini teman-teman, yang dari yang tadi ya. Untuk mendapatkan nilai integer dari string Unicode, kebalikan dari enchar ya. Kita masukkan kodenya, nanti teman-teman diberikan nilai integernya. Kemudian upper ini untuk membuat capitalize ya, hurufnya kapital ya, gitu. Kemudian, nah ini ada beberapa fungsi yang kaitannya dengan perhitungan ya. Nah, kalau ini untuk tanda ya, tanda operasi matematis, teman-teman menggunakan standar ya, ada bintang ya, kemudian garis miring, plus sama minus ya, sama ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lakukan operasi matematis kalau di situ. Nah, di sini mungkin yang ada fungsinya ini ya, teman-teman sudah pernah menggunakan ada sum itu ya untuk menjumlahkan, tapi mungkin yang perlu diingat kalau sum ini hanya untuk data-data yang sifatnya numerik ya. Nah ini ya, sum hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan kolom dengan tipe data numerik ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk count ini lebih untuk ini ya, misalkan di situ jumlah customer, ada jumlah mahasiswa gitu ya, biasanya menggunakan count. Jadi dia isiannya memang bukan angka numerik ya, tapi memang hitungan gitu ya, dihitung. Kita menghitung berapa gitu. Nah, ini bisa menggunakan count. Kemudian AVG ini untuk average ya, mungkin teman-teman sudah pernah dapatkan, jadi hanya merefresh saja ya terkait dengan ini penggunaan AVG. Kemudian ada min max, ini sama juga ya dengan yang tadi ya, sum, average, dan kawan-kawan ya, untuk menghitung nilai maksimum minimum ya. Nah, ini sekian. Nah, ini saya perlihatkan yang dari dokumentasi ya. Sebentar. Ini yang dokumentasi di ininya, teman-teman. Di MySQL-nya. Oke, sebentar. Cukup banyak ragam ini fungsi, teman-teman, yang bisa diterapkan ya. Ini saya izin share screen dulu. Yang dari dokumentasi. Cukup banyak opsinya, teman-teman, yang bisa digunakan untuk fungsi. Karena ragamnya banyak, dan kalau menurut saya nggak terlalu harus hafal semua, nggak apa-apa, teman-teman. Yang familiar saja sering digunakan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya untuk aggregate function. Nah, di sini cukup banyak ragamnya ya. Ada average, kemudian count, max, min ya, stdef untuk matematis ya. Standard deviation, variance juga ya. Ini ada contohnya juga, teman-teman, nanti bisa diklik ya. Nah, ini ya average misalkan untuk contoh penerapannya. Kemudian ini juga ada string function. Nah, string ini teman-teman lihat di sini. Jadi tidak jarang kalau saya biasanya lebih menginstruksikan ke teman-teman mahasiswa, coba cek dulu dari dokumentasi kalau misalkan teman-teman menemukan error ya ketika mencobakan fungsinya. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan fungsi itu memang tidak tersedia untuk MySQL ya. Kemudian ini ya teman-teman silahkan cek ya, ini untuk stringnya cukup banyak opsinya. Nanti teman-teman klik biasanya ada contohnya juga. Ini variannya cukup banyak. Nanti teman-teman bisa mencobakan ya, banyak sekali ini. Ini untuk
aneka ragam function teman-teman yang ada di dalam MySQL ya. Cukup banyak ternyata teman-teman. Tidak terbatas dari yang kita coba pelajari tadi ya. Ada performance schema function. Ya kita yang pakai yang familiar saja ya. Ini banyak ada JSON function, ada macam-macam ya. Nah ini untuk babnya ya, chapternya. Nah ini untuk numeriknya. Numerik ini juga cukup banyak teman-teman. Ada log, ada lebih ke matematis kalau yang di sini ya. Round, kemudian ada apa nih, tan, sin ya, sinus, terus apa nih, cosine. Ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa cobakan. Nah, ini yang dari page resminya. Nanti saya berikan di chat ya. Ada sih beberapa page juga ini teman-teman, tapi ini bukan dari yang resmi ya, tapi website kayak tutorial gitu. Jadi ini juga bisa nih teman-teman untuk dicobakan. Kayak Waitress School. Waitress School ini juga salah satu sumber yang bisa teman-teman gunakan ya untuk referensi. Cukup banyak ya ini ya terkait dengan kita apa namanya, terkait computer science ini biasanya sering teman-teman gunakan ya, programming macam-macam ya. Ada untuk contoh-contohnya ya. Nah, ini cukup banyak variannya teman-teman, dari mulai tadi apa ya? Di atas tuh string dulu, kemudian ada numerik. Nah, ini ada contoh-contohnya juga, kemudian ada date juga. Variannya cukup banyak nih teman. Sudah di ini ya, rekap. Kemudian ada MySQL Advanced. Nah, ini macam-macam. Kemudian ini ada juga aggregate. Ini ada beberapa tapi di sini. Ya, ada beberapa. Scalar juga ada ya. Nah, ini saya share di chat dulu kalau teman-teman perlukan. Sebelum nanti teman-teman mencobakan ya. Sebentar. Saya taruh dulu ya. Nanti kalau teman-teman butuhkan untuk referensi ini bisa dicoba. Aggregate tadi ya. Kemudian string. Kemudian ada pula yang numerik ya. Numerik. Kemudian di sini tadi mungkin ini ya, Waitress School ini cukup menarik. Saya lupa kemarin malahan untuk share ya di beberapa kelas gitu. Nah ini numerik ada. Nah itu nanti silakan teman-teman bisa gunakan untuk sumber ya, untuk terkait pemanfaatan function. Nah ini mungkin ini aja kali ya, biar teman-teman bisa cobakan. Silakan dari berbagai jenis function yang tadi coba kita pelajari ya. Silakan saya beri kesempatan ke teman-teman ya, lebih kita ke percobaan saja ya. Saya stop share dulu. Nah, dari beberapa function yang telah kita pelajari cukup banyak ya tadi variannya. Silakan kita menggunakan terminal command line ya. Silakan mencobakan saja teman-teman untuk functionnya. Jadi saya beri kesempatan ke teman-teman ya. Kalau bisa sih mungkin teman-teman yang belum, nanti kalau bisa ini ya, kalau mau mencoba lagi boleh, tapi kalau bisa kita beri kesempatan dulu untuk semua bisa ini ya, bisa aktif gitu ya. Bisa share ya percobaan untuk functionnya. Jadi kalau bisa fungsinya juga yang beda teman-teman. Jadi satu orang bisa mempresentasikan satu fungsi yang berbeda. Atau satu orang ada beberapa juga boleh. Tapi kalau bisa mungkin kasih kesempatan ke teman yang lain gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang sudah siap boleh langsung ini share screen nanti. Jadi dari function tadi boleh diambil dari yang contoh boleh, atau teman-teman modif sendiri boleh. Silakan Mas. Bu, saya boleh Bu. Boleh Mas Ihsan, silakan. Sebentar Bu. Mumpung belum diambil sama temennya ya Iya Bu. fungsinya. Jadi kalau teman-teman Ya. pilih bebas. Biar cepet ya, bener. Mumpung belum diambil. Saya, Jadi saya macam-macam. Boleh. ini langsung tulis aja ya Bu. Ya, boleh langsung saja. Kan tidak perlu ini ya. Yang penting tadi sudah bikin ini saja. Apa namanya? Database ya. Yang penting database aja. Nggak harus bikin tabel kok, teman-teman. Ini Bu. Pakai upper Bu. Ini upper ya? Oke, Iya Bu. upper. Oke, terima kasih ya Mas Ihsan ya. Iya Silakan Bu. nama sama NIM-nya ya dicatatkan di Iya chat. Bu. Nah, ini enak kan teman-teman, yang function tuh lebih enak. Tapi variannya banyak memang. Jadi saya satu orang pun kalau menurut saya bisa dapat satu function gitu untuk ngetes doang gitu. Jadi silakan dicoba aja ya teman-teman ya. Nanti yang sudah ready boleh langsung share screen ya. Kalau upper sudah diambil, silakan pakai fungsi yang lain ya. Jangan pakai upper lagi. Pakai fungsi Iya, yang Bu. belum Iya, dipakai Bu. teman-teman yang lain. Silakan, Ibu, Mas. Ibu, Boleh, Mbak Ayu atau Mas siapa tadi? Silakan. saya boleh pakai fungsi reverse nggak, Bu? Boleh, silakan. Oke. Langsung saja. Share screen aja teman-teman, nggak apa-apa. Kiranya nanti sudah bisa ganti ke teman yang lain. Boleh.
Mumpung belum dipilih teman yang lain untuk fungsinya, jadi teman-teman bebas milih kalau awal-awal. Ini fungsi apa? Mungkin sambil dijelaskan. Mesti di mute mungkin ya, Mbak Ayu. Tes, Silahkan. tes, tes. Oke. Ibu terdengar tidak? Oke. Terdengar, jelas. Sip. Oke. Baik. Jadi ini di sini saya pakai database yang minggu kemarin, yang pertemuan 4 yang kasus 2. Terus di sini ada nilai mahasiswa, terus pakai yang nilai mahasiswa, terus saya pakai fungsi reverse name dari tabel nilai mahasiswa. Jadi nanti kalau di reverse itu berarti nanti dibalik angkanya gitu. Oke, ini ya. Ini menarik nih teman-teman. Contohnya menggunakan tabel ya. Karena beberapa kelas itu langsung teman-teman. Jadi kayak tadi ya, kayak Mas Ihsan tadi ya Mbak Ayu. Jadi dia langsung untuk kata yang dites. Tapi nggak apa-apa. Ini malah menarik. Jadi ada gambaran ya teman-teman ya. Untuk mengetes dalam satu tabel ya. Jadi cukup memberikan field ya, kolomnya ya. Dipanggil kolomnya ya. Nanti langsung apa namanya, fungsi tadi bekerja di kolom yang sudah di apa, inputkan yang sudah didefinisikan di situ. Oke, terima kasih ya Mbak Ayu ya. Silakan ya, nama sama NIM-nya di chat. Silakan reverse sama upper sudah diambil teman-teman. Silakan untuk tidak menggunakan yang lain. Silakan, Mas, boleh. Fungsi password boleh Bu? Boleh. Silakan. Itu menarik juga password. Boleh, silakan. Banyak teman-teman, satu orang pun cukup satu. Biar kita tahu ragam fungsi ya. Jadi biar teman-teman tahu fungsi apa implementasinya. Silahkan, mungkin sambil dijelaskan boleh, atau mungkin teman-teman sudah mengetes terus dijelaskan juga boleh. Silahkan. Sudah terlihat Bu? Sudah. Saya coba. Misalnya kayak gini Bu, Coba selector kan keluar ininya Bu, apa? Ininya. Ini Sama ya, itu Bu, apa saya punya ya. apa? Ya, saya nemu web yang buat hash apa decrypt gitu. Nah, iya untuk hashing ya. Iya itu teman-teman kayak gitu. Kayak saya juga kuliah dulu main-main kayak gitu teman-teman. Jadi nama kita atau apalah katakanlah kata kita apa ya, kata tertentu lah yang ingin kita ini ya enkripsi. Jadi biar nggak keluar aslinya gitu. Nah, teman-teman bisa uji coba tuh dengan hashing gitu ya. Nah, mau itu dicoba ya. nggak Bu di webnya? Boleh. Jadi kalau misalkan di testing ya, tadi si hasil enkripsi coba dipastekan. Nah, ini dites teman-teman. Ini ada hasis.com ya. Oke, hasis.com ini bisa untuk tes. Salah captcha-nya Bu. Bentar. Pelan-pelan. Kurang tanda ini. Paste dulu mungkin. UCP. Kapital nggak sih? Apa ini? Nggak apa-apa Bu. Ih, nggak bisa. Kayaknya dia maunya samaan kayaknya. Coba deh, samaan. Dipaste dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Kita masih lama kok, tenang saja. Teman-teman juga nanti masih banyak fungsinya, tenang saja. Nah, coba deh disamakan. Enggak. Keluar ya? Kayaknya kalau misalnya ini nggak bisa deh Bu. Kalau misalnya jangan-jangan dia enkripsinya dia nggak bisa, bukan ini ya, dia bukan MD5, bukan SAI ini ya, harusnya kalau MySQL masuk ya di situ. tadi Dia saya masuk bisa Bu, kategori MySQL ya. sama ini. Coba kata yang lain kali dites coba. Kata yang lain yang lebih simpel mungkin, coba dites yang lebih simpel, satu kata aja mungkin. Ini cukup panjang kali ya, binary option. Jadi lebih simpel, coba. Harusnya sama saja ya. Di sini dia lengthnya aja sama sih. Lengthnya sama ya kalau di ini enkripsi. Semoga nggak masuk ya teman-teman. Ada ini juga sosialisasi untuk ke direct. Bisa Bu. Nah ini teman-teman. Nah ini ya.
Mungkin ini ya, dia lebih ini ya, shorter atau tadi mungkin habis ngecek kali ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai hashis.com nih untuk mengencrypt ya. Untuk melihat ya hasil decrypt tadi kita, misalkan teman-teman ingin tahu itu apa ya isian dari kode itu gitu. Atau nama teman-teman katakanlah. Nah, itu bisa dites. Nah, ini ya teman-teman, menarik nih teman-teman. Mas Rifki silakan ya nama sama nimnya ya di chat ya. Terima kasih Siap. nih sudah Iya, sharing. benar-benar. Nah, kita ini ya. Nanti kalau saya sih terserah teman-teman ya untuk fungsi. Kalau kemarin itu silakan ya kalau sudah ready boleh langsung. Kalau ada yang sudah ready Saya boleh langsung. boleh. Saya boleh, Bu. Boleh. Silakan. Langsung saja ya. Saya Mungkin kalau ada temennya dulu nanti gantian. fungsi lower, Bu. Boleh. Boleh. Silakan. Siapa yang sudah ready boleh langsung take over ya untuk share screen. Tadi kita apa? Lower ya. Oke, ini ya. Lower, oke. Sistem basis data jadi Iya, outputnya Bu. lower ya. Oke, ini ya lower ya teman-teman ya. Oke. Jadi hurufnya bisa kecil ya teman-teman ya untuk lower. Tadi upper ya tadi ya pasangannya ya. Oke, upper sama lower sudah ya. Oke, silahkan ya Mbak Retno nama sama nimnya di chat ya. Kalau bisa semuanya cobain teman-teman. Jadi tahu itu macamnya. Silahkan. Mungkin apa namanya? Bisa mencatatkan nama sama nimnya Mbak di chat. Terima kasih. Nah ini. Baik, Untuk Bu. lower Terima cukup kasih. simpel ya. Nggak terlalu banyak ini sih. Untuk lower sama upper tuh tidak terlalu ini. Banyak teman-teman fungsinya. Pilih aja Saya yang boleh, Bu. menurut teman-teman simpel. Boleh, silahkan. Ya, saya Mumpung menggunakan fungsi diambil yang pertama, temannya. Bu. Yang mana Tadi ini apa, Mas Bu? yang Baca dijelaskan? ya, Bu, ini. Concat ya, Bu, Oke, baca. concat ya. Ya, Concat ya. saya pakai database rumah sakit, kan ada tabel pasien tuh. Saya mau Oke. menggabungkan 2 string, jadi alamat sama teleponnya saya gabungin. Jadi pakai select Oke. nama pasien, concat, alamat Concat. telepon from pasien. Oh, Jadi sama digabungin telepon alamat ya. sama nomor telepon. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya untuk contoh ya concat ya. Oke. Terima kasih ya Mas Andika ya. Silakan nama sama nimnya di Oke, chat Bu. ya. Nah, concat sudah diambil Saya boleh, teman-teman. Bu. Silakan yang lain boleh. Saya, Bu, boleh. Silakan. Lanjut saja untuk share screen Mas. Mas atau Iya, Mbak Bu. boleh. Kalau bisa fungsinya yang beda-beda ya teman-teman ya biar Ini, Bu, gambarannya saya beda. pakai fungsi Apa nih uCase. Mas? UCase. uCase. Oke, boleh dijelaskan. Ini saya pakai fungsi uCase. Di sininya sistem basis datanya ada yang huruf kapital sama yang enggak, tapi pas dicetaknya jadinya huruf kapital semua. Oh, UCase ya. Ada juga Iya, ya Bu. selain tadi ya. Ada upper, lower nih ada UCase juga teman-teman. Jadi variannya banyak. Silakan teman-teman mencobakan ya fungsi-fungsinya ya. Even satu orang satu bisa. Oke, terima kasih banyak ya Mas Zulfan. Nama sama Baik, nimnya tolong dicatatkan. terima kasih, Bu. Oke, Bu, saya sama-sama ya boleh nggak, teman-teman Bu? ya. Boleh, silakan Mas. Yang sudah ready boleh langsung. Ini Kalau saya saya lebih suka praktik pakai ya. fungsi Silakan. like, Bu. Jadi Right, ini oke. like, saya milih kata jualan. Kan Mhm. like ini stringnya ambilnya dari kanan ke kiri. Mhm. Terus ukurannya 5, jadi jadinya Oke. walan. Kan Oh iya ya. ya walan. Karena kan saya ukurannya 5 ini. Terus dari kanan ke Oh kiri. iya 5. Jadi hasilnya begini. Oke, 5 ya. Karena nomor satunya start dari N ya. Iya, 1, dari kanan 2 dulu, Bu. baru. Ya Habis itu kanan. ke kiri. Oke. Nah ini untuk right sudah diambil teman-teman. Nah silahkan ya Stop screen ya, Bu. Mas Dimas ya. Silahkan Ya. Mas Dimas mencatatkan nama sama nimnya. Silahkan teman-teman untuk kalau bisa fungsinya jangan yang sudah diambil teman-teman yang sudah present ya. Fungsi yang lain. Silahkan boleh, Bu. teman-teman. Selanjutnya. Sudah ya, Boleh? Bu. Terima kasih teman-teman. Silahkan. Yang belum silahkan untuk mengisikan poin keaktifan ya. Oke. Ini Silakan fungsi dijelaskan. fungsi waktu. Yang pertama Mhm. ada yang select week ini untuk menghitung urutan minggunya. Mhm. Terus ini month urutan bulannya. Select Oke, month. ini month ya. Oh, ini time juga beda nih teman-teman. Kalau yang tadi mainnya teman-teman pakai string ya. Sekarang ada yang pakai time nih teman-teman. Oke, ini menarik ini teman-teman. Ada yang pakai tanggal ya. Nah, nanti teman-teman ada now juga ya tadi ya. Bisa dicoba tuh. Nah, Iya. silakan ya Mas Hasban ya untuk mencatatkan nama sama nimnya. Terima kasih. Oke. Oke, lanjut boleh, nih. Mesti banyak nih. Teman-teman silakan. Ya, Bu. Lanjut teman-teman. Boleh?
Mungkin gantian ya teman-teman ya. Kalau sudah nanti bisa diambil teman-teman yang lain untuk share screen. Silakan. Silakan sambil dijelaskan yang mana mungkin. Saya menggunakan fungsi date dengan menggunakan interval. Di sini ada select date, add now interval 12 month. Di sini ada sekarang kan tanggal 9 bulan Maret. Ya. Nih. Ya. Kemudian Tanggal 9 bulan Maret tahun 2022. Karena intervalnya 12 bulan, maka keluaran yang dihasilkan adalah tanggal 9 bulan 3 tahun 2023. Begitu juga dengan selanjutnya ada interval 2 year, sehingga keluaran yang dihasilkan pada tanggal 9 bulan 3 tahun 2024. 2 tahun berikutnya ya. Oke. Ini menarik juga ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai tuh interval nih. Kemudian ada lagi Mbak tuh, 1 week ya. Iya. 1 week sama 6 month. Iya, sama yang 6 month. Oke, ini ya teman-teman ya. 1 week ini berarti 1 minggunya ya teman-teman ya. Dari tanggal kita ya. Karena startnya untuk Mbak Nova kan dari now. Karena dia startnya dari tanggal hari ini ya. Waktu hari ini ditambah ya sama yang 6 months juga. Oke, terima kasih Mbak Nova. Silakan ya nama sama NIM-nya ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, silakan mencobakan yang lain ya, selain yang dicobakan teman-teman yang sudah presentasi. Silakan, teman-teman yang belum, boleh langsung ini, share screen. Ibu udah kelihatan belum, Bu? Masih proses kayak Mas Dili, sebentar. Oke, sudah. Silakan. Di sini saya mencoba pakai fungsi repeat. Di sini saya bikin 3 variasi. Yang pertama, ada kata mount, saya repeat 3 kali dengan new line, sehingga mount, baris baru. Kemudian mount, saya kira ada kasih spasi 1, sehingga setiap katanya memiliki spasi. Di sini tanpa spasi atau apa, sehingga dia dapat kayak gini. Berulang, oke. Nah ini ya, untuk repeat berulang ya teman-teman. Dan variannya teman-teman bisa kreatif ya, untuk ditambah-tambahkan sendiri ya. Jadi ada ini ya, new line sama spasi di akhir ya. Oke, terima kasih Mas Billy. Silakan mencatatkan nama sama NIM-nya ya di chat. Silakan teman-teman yang belum mungkin bisa mencobakan. Yang belum dulu kali ya teman-teman ya. Silakan. Oke, sudah terlihat. Replace. Oke. Silakan dijelaskan mungkin fungsi dan juga ininya apa katanya. Masih mute mungkin. Coba. Masih di mute mungkin. Iya. Suaranya belum ini. Iya, silakan. Jadi di sini saya pakai fungsi replace untuk mengganti huruf M pada matematika menjadi huruf T. Oke. Oh iya, hasilnya jadi ini ya. Oh iya. Oh iya, jadi ini ya teman-teman ya untuk replace ya. Nah, replace ini pun ini ya sebenarnya tidak terbatas satu ini ya tadi ya. Satu huruf ya. Tadi ada beberapa itu juga bisa teman-teman untuk replace ya tadi yang nama apa tadi ya. Nanti teman-teman bisa cobakan juga untuk replace ya. Oke. Terima kasih Mas Rizky ya. Silakan nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Bagi teman-teman yang belum boleh mencoba silakan. Variannya banyak teman-teman. Sebenarnya nanti saya berikan kesempatan ke teman-teman ya. Coba saya cek lagi yang di list. Karena saya tidak di boleh Bu. Tugas boleh silakan. Sambil cek ya. Silakan langsung di sini saya pakai fungsi length. Di sini saya coba di OKD sama dia cantik. Di dia cantik panjangnya 10, OKD 6. Terima kasih. Oke, ini ya length ya teman-teman, panjang. Jadi length itu bisa teman-teman kalau di SQL Server dia pakainya len ya, nggak pakai GTH-nya. Jadi cuman len. Kalau yang di MySQL length ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya, contohnya Mbak Nova ya. Nah, ini ya. Untuk contoh jadi spasi juga dihitung ya teman-teman ya. Ada 10 karakter yang di atas. Oke, terima kasih Mbak Nova. Silakan nama sama NIM-nya di chat. Oke, teman-teman yang belum bisa ini share screen juga. Untuk fungsi-fungsi yang belum ya kalau bisa ya, karena variannya cukup banyak biar kita ada gambaran untuk fungsi yang lain. Silakan teman-teman yang sudah. Saya mau Bu.
Boleh, Mas Praska? Sebentar, saya screen ya. Ya, silahkan. Ini saya menggunakan fungsi locate. Jadi dalam sebuah string, misalnya nama saya Praskal Yuda, maka saya mau lihat huruf P itu berada di urutan keberapa. Jadi kita pakai select, locate, huruf yang kita mau cari, dan dalam stringnya apa. Nah, di sini muncul huruf P itu berada pada huruf pertama dalam stringnya, seperti itu. Oh, ini menarik ya. Coba deh Mas, kalau di tes, misalkan kalau A, dia A-nya kan ada beberapa ya. A itu dia akan muncul beberapa kali. Atau di angka keberapa. Ini menarik nih. Locate kan P ya, kebetulan 1 kali ya muncul. Oh, dia dihitung dari dari kiri ya. Doang, Bu. Iya, yang dari kiri ya. Benar-benar. Yang di belakang tidak dihitung. Oke. Iya. Terima kasih ya Mas Praska ya untuk Ya, demonya. Silakan mencatatkan nama sama NIM-nya di chat. Silakan teman-teman yang lain bisa mencobakan untuk fungsi-fungsi yang belum ya dipresentasikan sama teman-teman kita. Saya mau, Bu. Silakan, Mas. Mungkin ini aja ya kali ya teman-teman ya. Nanti aja deh. Kalau bisa mungkin teman-teman present aja sih. Jadi nggak usah ada ini ya. Tapi terserah teman-teman kalau mau ada tugas juga boleh sih. Kalau bisa present saja sih. Kalau menurut saya silakan. Ya udah terlihat, Bang, Bu. Sudah, silakan sambil dijelaskan. Saya pakai fungsi greatest. Fungsinya untuk mengambil nilai terbesar dari suatu kumpulan nilai. Di sini saya ada kumpulan nilai 1 sampai 10. Dengan memakai hasilnya fungsi greatest, maka yang keluar 10 karena yang paling besar. nilai 10. maksimal ya. Oke, nilai yang terbesar. Nah, ini ya teman-teman ya penggunaan untuk greatest tadi sempat kita singgung juga ya. Oke, silakan ya Mas Arvin mencatatkan nama sama NIM-nya. Nah, silakan untuk teman-teman yang belum. Nah, gini ya teman-teman ya, saya agak bingung juga ya. Apakah teman-teman mau ini mencobakan latihan atau latihan apa tugas atau ini aja kali ya. Jadi sambil percobaan aja ya. Itu aja kali ya. Kalau diperlukan sih ada sih kemarin teman-teman. Tapi untuk kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa. Karena kan teman-teman sudah testing ya. Silakan yang lainnya mungkin yang belum bisa mencobakan. Bagi teman-teman yang belum dulu ya. Kita beri kesempatan. Silakan untuk teman-teman yang belum bisa mempresentasikan banyak varian fungsi tadi yang belum digunakan teman-teman kita. Silakan. Silakan Mas. Fungsi L-trim udah belum, Bu? L-trim belum. Silakan bisa dipakai. Sebentar, Bu. Atau teman-teman ini. Kalau saya sih ini ya, terserah teman-teman ya. Nanti kalau misalkan mau dikasih ini tugas boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman kalau saya prefer langsung testing aja ya, langsung percobaan gini. Jadi lebih enak. Teman-teman juga bisa pilih kan fungsinya. Sudah, silakan sambil dijelaskan. Nah, ini saya buat fungsi select trim, L-trim. Saya tampan ini, Bu. Tapi saya sekalian mau bertanya, Bu. Cara apakah memang L-trim atau R-trim ini tidak nampak, Bu? Spasinya yang dihapus itu, Bu. Jumlah spasi berapa gitu ya? Iya, Bu. Katakanlah spasi berapapun gitu ya. Kayak dia ngambilnya langsung ke karakternya sih Mas ya. Jadi coba dites deh di bawah. Boleh di copy aja kodenya. Katakanlah spasinya coba dikasih agak banyakan gitu. Untuk ngelihat. Boleh sambil kita tes ya bareng-bareng ya teman-teman. Nah, coba spasinya kasih agak banyak gitu Mas. Biar kita tahu space-nya cukup jauh misalkan kasih agak jauh gitu. Nah, coba dites dulu untuk dia kayaknya setiap kali start ada karakter dia ambil. Nah, kalau untuk space ya, space itu nggak dihitung even space-nya meskipun space-nya cukup banyak ya, dia langsung mengambil yang ada karakternya ya. Kalau untuk L-trim sama ini ya berarti secara fungsi itu cara kerjanya mengambil karakternya teman-teman untuk L-trimnya. Jadi dia akan memotong ya tadi ya trim, dia akan memotong tapi dari sisi left-nya ya untuk L-nya. Tapi dia langsung mengambil ke karakternya. Jadi meskipun spasinya kayaknya sepanjang apapun spasi, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan hasilnya ya, karena dia langsung mengambil ke karakternya gitu.
Nah, ini ya contohnya ya teman-teman ya. Ini ya Mas Simon ya, moga-moga bisa menjawab ya. Jadi jumlah karakter tidak berpengaruh terhadap ini ya panjangnya pengambilan ini apa penghilangan ya, malahan penghilangan spasi ya. Jadi langsung ke karakter itu sendiri. Oke. Nah, terima kasih Mas Simon. Baik, Bu. Semoga Terima bisa kasih. menjawab ya. Ya. Silakan teman-teman untuk mencobakan yang belum. Masih banyak nih teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang belum. Saya biasanya tawarkan aja ya. Kalau kita ada ber-40 nih, masih banyak baru berapa nih? Belum semua ya untuk yang ini. Saya beri kesempatan aja ke teman-teman yang belum, silakan dicobakan dulu untuk mengetes ya fungsinya ya, terutama yang belum dicobakan ke teman-teman kita tadi. Ada banyak nih teman-teman yang belum. Saya boleh, Bu? Wah, boleh, silakan Mbak. Cukup banyak, bebas ya. Mau fungsi yang time ataupun numerik ataupun yang string, bebas ya, silakan diaplikasikan. Atau pakai sampel yang ada di situ juga boleh, teman-teman. Kalau ada di dokumentasi atau mungkin pakai contoh yang ada di PPT juga boleh. Silakan Mbak Silva sambil dijelaskan mungkin. Masih proses ya. Ini saya menggunakan fungsi trigonometri, yaitu di mana yang pertama ini ada sin, di mana kita memanggil sin 60 maka akan keluar nilainya. Lalu kemudian ini ada tan 60, lalu juga keluar nilai. Matematis ya. Oke. Selanjutnya ada cos 60, lalu juga keluar nilainya. Oke, ini ya. Sin 0 ya. Oke, 0 ya. Iya, 0. Karena gambarnya itu ya. Oke. Ini menarik nih teman-teman matematis. Silakan ya Mbak Silva ya, nama sama nimnya ya dicatatkan di chat. Terima kasih. Ini ada yang menggunakan ini ya teman-teman yang fungsi numerik nih, menarik. Silakan nih teman-teman untuk mencobakan. Untuk yang fungsi yang lain, boleh nih. Karena kalau fungsi itu variannya banyak ya. Jadi saya sendiri juga nggak terlalu hafal. Jadi mungkin yang sering dipakai ya, tapi yang enggak juga nggak terlalu hafal teman-teman. Jadi boleh pilih, silahkan. Untuk teman-teman yang belum, boleh silahkan untuk mengisikan ya. Mumpung banyak opsinya ya. Nah ini saya mungkin sembari bertanya ya ke teman-teman ya. Kiranya mau ada tugas atau tidak usah teman-teman, silahkan. Ini saya samakan saja ya, samakan suara aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan adanya tugas, ada sih untuk ini ya percobaan terkait dengan fungsi. Tapi kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa sih teman-teman. Tidak ada juga tidak apa-apa gitu. Terserah teman-teman sih kalau saya. Silahkan saya kembalikan ke teman-teman ya. Kalau mau adanya tugas boleh. Nanti ada tugas itu terkait dengan fungsi ya, percobaan fungsi. Tapi kalau teman-teman dirasa tidak usah ya karena sudah mencoba ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kebetulan di sini tidak ini ya, tidak disamakan dari tim dosen ya, tidak ada tugas ya dari tim dosen gitu. Berarti ini bebas ya, bebas berarti. Kemarin saya sempat confirm juga teman-teman, saya sudah ada tugasnya tapi beliau karena sudah kelasnya sudah selesai, jadi ini tugasnya tidak usah gitu. Nah, ya saya juga bilang karena sudah terlanjur bilang ke kelas tidak ada tugas gitu. Nah, jadi silakan teman-teman, preferensi terserah teman-teman. Kalau saya biasanya gitu. Jadi kelas saya itu saya lebih mengikuti bagaimana mahasiswa ya. Silakan untuk teman-teman yang belum dulu ya. Yang belum silakan mengisikan untuk poin keaktifannya atau mungkin saya ini aja. Silakan. Mau ada tugas nggak teman-teman? Silakan. Ibu kalau ada tugas nggak? Maksudnya kalau tidak ada tugas berarti tidak mempengaruhi nilai kan Bu? Enggak kok. Karena memang dari ini ya. Karena gini teman-teman, sistemnya itu kan tim ya. Nah, tim itu kadang agak sedikit ya kayak teman-teman sendiri plus minus lah. Kalau misalkan kita kan biasanya berusaha samaan ya teman-teman ya. Kalau misalkan katakanlah satu kelas dengan kelas yang lain, kalau bisa kan materinya sama, kemudian ada penugasan yang sama. Tapi kebetulan karena di sini sepertinya belum diberikan ya tugas yang sama ya. Jadi berarti bebas ya. Kalau saya pribadi sih gitu bebas teman-teman. Kecuali di sini dosen tunggal. Kalau dosen tunggal mah semua preferensi kan ke dosen itu. Jadi mau ada tugas mau enggak kan beliau ya yang bertanggung jawab. Nah karena tim itu mau nggak mau kita biasanya seragam teman-teman. Mau ada tugas atau tidak. Kebetulan kalau untuk minggu-minggu sebelumnya kan sudah ada tugas ya. Nah kalau di situ memang belum ada berarti
Nah, mungkin diberi kebebasan ya, apakah ada tugas atau tidak. Karena kalau tadi saya cek kayaknya di saya tidak diminta ya untuk membuat gitu. Kemarin kebetulan ada tim ini teman-teman, tim teaching, dosennya itu ada yang diminta membuat soal, tapi bukan ke saya langsung. Jadi saya ke forward gitu teman-teman. Nah, kebetulan setelah ada soal, memang sudah ada soalnya teman-teman. Nah, itu tapi terserah teman-teman, kiranya mau ada boleh. Kalau enggak mungkin dari poin keaktifan aja teman-teman untuk nambah gitu, untuk nambah ini ya, poin ya. Atau gini, ini ada berapa? Tadi belum semua ya. Kalau ini ada 40 mahasiswa ya, kita masih ada 30-an menit nih. Nah, silakan mungkin kalau saya pribadi ini aja kali ya. Tugas dari saya bagi teman-teman yang tadi sudah aktif, saya nilai untuk poin tugas ya. Jadi bagi teman-teman, jadi saya geser aja kali ya, karena di sini tidak ada tugas, karena berhubung kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Jadi untuk teman-teman yang sudah present, ini nilainya saya hitung tugas ya. Itu aja kali atau mau tugas? Saya kembalikan ke teman-teman. Gimana? Enaknya gimana? Mau tugas atau keaktifan teman-teman jadi tugas? Itu boleh. Silakan. Gimana? Halo? Keaktifan Saya nggak aja. sendirian kan? Kalau menurut saya keaktifan kelas aja. Gimana? Praktikan kelas jadi tugas ya? Iya, Bu. Iya. Gimana? Saya juga Oke. setuju, Bu. Gitu ya. Jadi keaktifan teman-teman saya geser jadi tugas ya. Kalau begitu silakan bagi teman-teman yang kalau teman-teman yang sudah terima kasih ya. Jadi nanti nilai teman-teman saya save untuk jadi tugas ya, nilai tugas ya. Sedangkan jadi enggak kita tidak perlu teman-teman tidak perlu ada tugas karena teman-teman juga sudah mempraktikkan gitulah fungsinya gitu. Jadi silakan untuk teman-teman mungkin ya yang belum mempresentasikan kalau ingin nilai tugasnya terisi untuk mempresentasikan hasilnya ya, silahkan ya. Bagi yang belum terutama. Saya deh, Bu. Jadi bagi Saya, yang Bu. sudah Saya, Bu. aman. Nah, silahkan. Saya, Bu. Kalau kita masih 30 menit, masih lama. Oke, silahkan. Terlihat, Bu? Sudah? Sudah. Nah, Oke, Bu. silahkan. Sambil dijelaskan. Boleh? Nah, ini sebenarnya sama aja seperti fungsi concat tadi. Tapi di sini ada yang namanya separated Bu ya. Tanda ini nih, pemisah. Jadi setiap string ini dipisah oleh tanda ini. Jadi Adi ada koma, ada spasi, baru Bakri ada koma, ada spasi, baru ada Safi'i gitu. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Untuk yang catat WS seragamnya banyak ya. Oke, silahkan ya Mas Muhammad Aziz ya mencatatkan nama sama NIM-nya ya. Ini untuk tugas ya. Jadi ceritanya ya kita ubah ya, nggak usah ada tugas berarti tapi presentasi teman-teman saya hitung untuk nilai tugas. Silahkan. Jadi teman-teman nggak usah ada tugas, nggak usah repot-repot teman-teman. Jadi waktunya bisa buat yang lain teman-teman, silahkan. Silahkan bagi yang belum yang ingin melengkapi poin tugas langsung share screen saja. Dari sampel yang tadi boleh. Screen, Bu. Silakan. Silakan, Mas. Teman-teman yang lain silakan ya bagi yang belum untuk mengisikan poin tugasnya. Silakan, Mas, dijelaskan. Baik. Jadi di sini saya menggunakan fungsi position untuk mencari karakter dari sebuah string. Di sini saya menggunakan database dari praktikum pengantar basis data pada semester 1. Saya menggunakan tabel pengunjung dengan memilih atau menampilkan kolom nama dengan posisi yaitu huruf A pada kolom nama di setiap isi dari kolom nama. Seperti ini. Jadi contoh huruf sampelnya A. Coba. Iya, pada sampel pertama yaitu Mulyadi,
letak huruf A-nya terdapat pada urutan kelima atau huruf kelima. Lalu untuk sampel kedua itu Asep terletak pada huruf pertama. Untuk huruf yang tidak mempunyai kata atau nama yang tidak mempunyai huruf A, yaitu isinya akan 0, Bu, karena tidak mempunyai huruf A. Seperti itu. Sebenarnya fungsi ini sama seperti fungsi locate yang sudah dijelaskan oleh Praska tadi. Cuman ini position nama fungsinya. Seperti itu, Bu. Dan ini langsung mengetes semua ya. Jadi kalau tidak ada, dia keluarnya 0 ya ternyata. Oke. Terima kasih ya, Mas Diandra. Nama sama NIM-nya ya. Silahkan ya. Baik, Ibu. Silahkan teman-teman yang nilai tugasnya masih kosong. Boleh diisi deh. Saya mau deh, Bu. Boleh, silahkan Mas Saya Rama. izin stop share ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Nama sama NIM-nya ya, jangan lupa ya. Untuk teman-teman yang sudah present. Sama ini ya, jangan tiba-tiba nanti ini ya, langsung nulis tapi belum present. Silakan. Kalau bisa semua sudah present ya, silakan. Saya coba pakai fungsi ini apa namanya? Fungsi case. Tadi saya lihat di W3 School. Ini saya pakai fungsi case, yaitu dia ngebikin kalau misalnya nilainya kurang dari 70, maka case-nya itu akan tertulis remedial. Seperti itu, Bu. Ini pakai database yang minggu lalu. Oke. Nah, jadi kan select name, nilai akhir. Nah, kalau nilai akhirnya kurang dari 70, maka remedial. Kalau enggak, tidak remedial. Oke. Nah, ini saya ya lagi jadi cara biar ini gimana, Bu? Kira-kira biar case-nya ini enggak ketulis jadi diganti apa gitu. Case-nya agak itu ya. Ini jadi bentuknya ini ya. Jadi S gitu. Copy. Ini copy atau gimana sih? Bentar, bentuknya jadi agak ini ya. Name ini nilai jadi akhir case ya. Ini sebentar. Ini ditulis sampai dengan N kan ya? Iya, Bu. Kemudian ada from nilai mahasiswa. Ditutup. Case ini lebih kayak if, teman-teman. If ya. If condition ya. Mirip-mirip if. Tapi kalau kita dipakai di SQL ya. Jadi pakainya case ya. Case when ini ya. Else-nya ini ya. Tidak remedial. Kemudian ada N ya. Ini keluar outputnya. Oh iya, bentuk tabelnya jadi ini ya. Padahal ini outputnya ya. Ya, saya lagi nyari cara biar ini field-nya itu dijadiin apa gitu. Di as apa gitu misalnya. Belum nemu sih, Bu. Oh iya, ini jadi ini ya tidak. Oh iya, bentuk-bentuk ininya ya. Sebentar ini. Oke, case ini. Oke. Gak apa-apa sih, tapi untuk ininya aja, testing ininya aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting untuk testing fungsinya aja dulu, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Rama ya, udah mencobakan. Case-nya aja dulu, nggak apa-apa. Emang untuk shape-nya agak sedikit ini ya, bentuknya agak sedikit ini ya, kita tahu sendiri tadi agak kurang ini ya, kurang rapi bentuk ininya, strukturisasinya. Tapi case itu memang fungsinya nanti kalau teman-teman pengen pakai if ya, kayak kondisional gitu sih sifatnya. Jadi teman-teman bisa gunakan ya. Kalau di teori ada dapat case belum, teman-teman? Sudah pernah disinggung belum untuk case-nya? Sudah pernah belum? Saya kurang tahu juga kalau case sudah pernah ini belum. Kalau tadi sempat ya, saya kebetulan ada kelas basis data juga ya, sistem basis data, itu ada sampelnya juga sih teman-teman. Tapi hanya contoh, tapi memang tidak membahas khusus spesifik terkait dengan case ya. Jadi case itu untuk misalkan kondisional tertentu nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi kayak if nanti else gitu, nambah-nambah sendiri gitu. Tapi tergantung nanti untuk tampilannya biasanya menyesuaikan sih. Tapi nggak apa-apa kalau di sini karena kita cuma memanfaatkan fungsinya saja ya. Mungkin next time kalau misalnya kita bahas untuk case ya, nanti kita bisa ulas lebih lanjut terkait case ya. Karena kita bahas untuk fungsi, jadi kita ke pemanfaatan fungsinya saja. Tuh. Silakan untuk teman-teman yang lain yang belum untuk mengisikan nilai tugas, boleh langsung. Bagi yang belum langsung saja ya. Mungkin ada Mbak Aurel juga. Silakan nanti langsung share screen. Silakan teman-teman. Oke, silakan. Mungkin sambil dijelaskan. Oh, masih ke mute kayaknya Mbak Dian.
Apakah sudah terlihat ininya share screen? Sudah. Nah, iya di sini saya memakai fungsi fungsi numerik yaitu power. Di sini fungsinya untuk menghitung bilangan berpangkat. Nah, bilangan pertamanya ini digunakan sebagai basisnya, lalu bilangan keduanya dijadikan eksponen atau pangkatnya. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ini ya, namanya power ya. Oke. Silakan ya, Mbak Dian, nama sama NIM-nya di chat ya. Terima kasih. Baik, Bu, Silakan, terima kasih ada juga. 2 ya yang sudah raise hand. Langsung saja take over aja untuk share screen mungkin. Saya boleh duluan, Bu? Boleh, silakan. Langsung saja, nggak apa-apa teman-teman. Kiranya nanti sudah ada yang selesai, langsung ini ya, share. Boleh nih, sudah ini ya mengantri, silakan. Ada Mbak, siapa nih? Mbak Aurel, silakan Mbak Aurel. Ini fungsinya time diff, jadi ngebandingin dua waktu 2 jam gitu. Jadi ini yang pertama itu karena dia ngebandinginnya yang pertama dikurang yang kedua, jadinya ini minus makanya hasilnya karena waktu yang pertama itu jam 12.10 12, terus yang kedua 15.10 makanya hasilnya minus. Terus pas yang kedua ini suruh ngapain dah fungsinya dah? 13 Minta sampai 13. Lanjut aja Mbak. Ya. Lanjut. Ya, yang kedua bedanya 1 detik dan hasilnya nggak minus lagi karena yang waktu yang pertama itu lebih gede lebih gede nilainya dari yang kedua. Oke. Oh, positif ya. Tadi kan waktu mundur. Oke. Terima kasih ya Mbak Aurel ya untuk menjelaskan. Ini time diff sudah diambil nih teman-teman. Nama sama NIM-nya ya, silakan ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah ready berikutnya tadi sudah ada ya. Ada Mas Muhammad Zidan apa ya? Nah, itu. Kemudian Mas Alif apa Mas Muhammad Wibisono ya. Silakan ya teman-teman ya. Yang belum langsung saja. Boleh, silakan. Ada Mas Yedan juga nanti, mungkin setelahnya, kemudian yang lain. Boleh. Silakan ini dites saya saja. menggunakan fungsi date, yaitu day name. Jadi, gimana kalau kita bisa mengetahui hari apa dengan menuliskan tahun, bulan, dan tanggal. Contohnya, kayak kita nulis tahun 2002, bulan 09, tanggal 29. Nah, jadi bakalan keluar harinya. Oke. Terima kasih ya, Mas Alif. Nah, ini ya teman-teman ya untuk contoh day name. Silakan untuk fungsi selanjutnya. Bagi tadi Mas Muhammad Zidan, silakan. Saya, Bu. Sudah urut. Kemudian Mas Muhammad Wibi mungkin. Silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Kemudian Mbak Kamila sama yang ada di kanan lagi ya. Silakan ya. Sudah terlihat share screen saya? Boleh? Sudah? Sebentar. Ya, jadi saya menggunakan fungsi RPAD di sini. Bentar, dia Mas. tuh Kayaknya kayak masih proses deh. Sebentar. masih proses ya. Di teman-teman gimana? Sudah? Oh, udah. Silakan. Oh, udah. Jadi saya menggunakan fungsi RPAD di sini. Dia tuh kayak membuat kondisi satu kalimat harus 20 kata. Nah, sedangkan di sampelnya tuh hanya 11 kata. Jadi sisanya tuh diisi dengan kata ini. Jadi seperti ini. RPAD itu berarti ini. Sebentar. RPAD itu apa? Mengganti? Iya, pengganti gitu, Bu. Oh, tapi karena dia kalinya ini ya. Ya, apa namanya? 20 itu ininya. Oh, 20 tidak ada kayak 20 maksimal kalimatnya, maksimal kata-katanya. Maksimal hurufnya. Maksudnya maksimal karakternya apa gimana? Iya, karakternya, Bu. Mentoknya 20 ya berarti? Iya, betul. Oh, iya. Jadi nanti dia akan berulang. Iya, Bu. Oke. Silakan ya, Mas Muhammad Zidan ya mencatatkan nama sama NIM-nya. Nah, bagi yang belum silakan. Tadi ada Mas Muhammad siapa tadi? Mas Saya, Muhammad Bu. Wibison ya. Iya, Bu. Silakan. Sebentar, Bu. Kemudian Izin Mbak share screen, Bu. Kamila sama Mas Arya ya.
Oke, silakan. Kemudian ada Mas Arya, Mas Nathaniel. Kemudian nanti silakan ya yang belum. Sudah kelihatan, Bu? Sudah? Untuk live-nya, silakan. Ya, jadi di sini saya memakai fungsi string, yaitu fungsi left, yang dimana saya ingin memotong string dari sebelah kiri sebanyak yang sebanyak yang diinginkan. Nah, di sini saya ada toko sejahtera dan saya ingin motong string yang dari sebelah kiri ini sebanyak 4, dan dimana menghasilkan keluarannya yaitu hanya tokonya saja. Oke, nah ini ya untuk live. Silakan ya Mas Muhammad Wibisana ya untuk mencatatkan nama sama NIM-nya. Bagi teman-teman yang belum, silakan. Iya, terima kasih juga ya teman-teman yang sudah aktif. Kalau nggak kayak gini teman-teman kayaknya ini ya sepi. Silakan Mbak Kamila. Lanjut ya untuk teman-teman yang sudah ready. Ya, Mbak Kamila, terus Mas Arya ya, kemudian Mas Nathaniel, kemudian Mas Miftah. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan Mbak. Ya, di sini saya pakai fungsi sail atau sailing, yaitu pembulatan ke langit-langit. Artinya juga sailing kan langit-langit, jadi pembulatan angka ke atas. Contohnya di sini dimasukin select cell 1,2, langsung pembulatannya kedua. Terus select cell 23,5, pembulatan keempat. Select cell 723, 7.231.461. Nah, terakhirnya di pembulatan kedua. Nah, jika dia dimasukin huruf, dia nggak bisa karena itu bukan sebuah angka. Oh iya, tapi selnya ini juga ya. Ada 1,2. Padahal 1,2 tuh kalau kita tahu pembulatan itu kan angka ini ya. 5 ke atas ya. Jadi 0,5 ke atas baru pembulatan kan ya. Tapi mungkin memang sistemnya gitu ya kalau untuk sel ya. Ya, Jadi karena setiap kali sel. penambahan ya, nambah itu ya. Meskipun kan sampai 1,4 itu kan masih dihitungnya harusnya turun ya ke 1 ya, bukan ke 2. Oke, nggak apa-apa Mbak. Silahkan ya mencatatkan nama sama NIM-nya ya Mbak Kamila. Terima kasih, Silahkan Bu. dilanjut. Terima kasih juga teman-teman. Silahkan dilanjut yang belum. Lanjut share screen. Jadi namanya saya nggak hafal. Silahkan teman-teman. Yang sudah raise hand tadi silahkan. Saya. Boleh lanjut. Mas Arya apa ya tadi ya? Boleh langsung. Oke. Mungkin bisa bergantian ya. Ya, Mas Arya, Mas Nathaniel, kemudian Mas Miftah, kemudian Mas Juan ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silahkan. Jadi punya saya lumayan panjang. Wah, silakan. Jadi pertama ini ada fungsi write. Fungsi write itu kan ngambil 4 karakter dari kanan. Jadi kita dapat adol. Terus kedua replace D dengan kosong. Oke. Jadinya AOL. Oke. Terus repeat 2 kali. Jadi AOL. Setelah itu di reverse. Jadi loa. Oke. Habis di reverse, ambil left 1. Jadi L doang. Setelah itu di upper jadi L kapital. Oke. Setelah itu ASCII dari L besar itu 76. Berapa kodenya? Nggak apa. Oke. Kode 76. Terus pakai fungsi radians. Radians itu ganti derajat jadi radians. Kalau di sini 76 itu jadi 1,326 dan seterusnya. Oh, 1,9. Nah, terus karena ada floor 1,3, bilangan bulat di bawahnya kan 1. Jadi hasilnya 1. Oke. Oh, iya 1,3. Oke ya. Jadi even nggak cuma 1 ya, teman-teman ya. Pakai rentetan fungsi ini juga berlaku ya, tapi hati-hati ya waktu menutup ini ya fungsinya ya. Jadi jangan sampai ada yang kelewat ya, karena nanti mungkin bisa error ya. Ini cukup menarik ya. Terima kasih ya Mas Arya ya untuk presentasi yang menarik ini. Jadi dicobain borongan ya teman-teman ya, coba banyak gitu. Nah ini menarik nih teman-teman. Silakan ya, mungkin dilanjut untuk teman yang lain yang belum present. Wah ini menarik teman-teman. Jadi borong. Dalam satu line sintaks bisa terdiri dari beberapa fungsi. Silakan. Untuk teman-teman yang lain,
Saya Bisa izin stop ya, present? Bu. Ya, terima kasih. Terima Saya kasih, malah Bu. baru tahu nih teman-teman pakai ganda-ganda kayak gini ya. Menarik. Silakan Mas Nathaniel, Mas Miftah, Mas Juan, Mbak Saima ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Ini Ya, jadi di sini saya pakai fungsi select set to time atau second to time dari 6.456, terus dia dikonvert jadi 1 jam 47 menit 36 detik. Terus juga bisa sebaliknya, itu dikonvert dari time ke second dari 16 jam 16 48 19, terus dikonvert jadi jadi 2499. Oke, ini ya. Ini juga bagus nih time ya. Nah, macam-macam sih teman-teman cobain ya. Terima kasih ya Mas Nathaniel ya. Silakan ya nama sama nimnya di chat. Oke, terima kasih ya. Silakan lanjut teman-teman yang lain. Mas maaf ya. Mas Juan ya. Silakan Mbak Saima, Mbak Siti. Silakan bagi teman-teman yang belum untuk mengisikan ya nilai tugasnya ya. Kadang-kadang menarik juga ya teman-teman ya. Kita testing aja dari praktikan lebih enak. Karena kalau tugas juga teman-teman kadang bosan nih tugas terus gitu. Silakan Mas Juan mungkin. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan. Yang mana dulu atau mungkin ini ya, yang mana yang mau dijelaskan? Cat itu tuh fungsinya buat gimana ya? Batasin angka desimal di belakang koma. Angka desimal di belakang koma, oke. Ya, misalnya kan ada ini. Apa, Bu? Misalkan, contohnya yang mana yang mau dijelaskan? Atas Ini atau yang tengah? Atau yang mana ini? 245,985 itu dibulatkan dari belakang angka koma 2 angka itu jadinya nanti 245,98, kayak disisain di belakang angka koma 2 angka gitu maksudnya. 2 digit, oke. Oh iya ya, dia ini terus karena digitnya banyak. Ya. Oh iya, cuma diambil 6 ya. Ya. Oh iya 6 digit kalau saja, oke. Kalau ditulis kain 0, dia jadi bulatin, Bu. Komanya. Oh iya. Enggak 0 kayaknya. Maksudnya bukan dibulatkan. Kalau dibulatkan kalau 0,9 naik ya. Jadi dihilangkan ininya ya. Apa angka desimalnya ya. Kalau di 0. Oh, jadi dia hanya mengambil angka ininya saja, angka utuh ya, yang tidak ada desimalnya ya. Oke, terima kasih ya Mas Juan. Silahkan nama sama NIM-nya. Nah, silahkan untuk teman-teman yang belum. Mbak Saima, kemudian Mbak Siti, Mas Arkan ya. Ini untuk matematis. Sudah? Silakan. Ini saya di sini pakai fungsi gunanya untuk mengembalikan bentuk tangan ke dalam bentuk angka biasa. Seperti di sini saya memasukkan ada tan 30. Nanti tangan 30 ini diubah lagi ke dalam bentuk angka biasa, yaitu minus 6,4 sekian. Contoh lainnya seperti tangan 0. Nanti diubah lagi ke dalam bentuk angka 0 juga. Dan contoh lain juga mengikuti kayak 45, 1,6 sekian, dan seterusnya. Oh, ini dinilai ininya ya, nilai sebenarnya kayak nilai sudut kan ya, kalau tantu ya. Iya, ini nilai sudutnya kan benar-benar ya, secara matematis ya, teman-teman. Oke. Iya. Terima kasih ya, Mbak Saima ya. Silakan ya nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Silakan mungkin teman-teman yang belum. Oh ya, by the way, setelah ini teman-teman ada praktikan lagi atau kelas lagi tidak? Ada kelas lagi nggak? Tidak ada, Bu. Oke, aman. Berarti silakan. Apa kelihatan, Bu, share screen saya? Sudah. Mbak Siti, silakan. Yang mana yang mau dijelaskan? Jadi di sini saya menggunakan fungsi square root, yaitu akar. Jadi di sini saya mencoba memasukkan akar dari angka 145 dan di sini keluar sebagai 12,041 dan bla bla bla. Dan saya mencoba untuk angka yang lebih besar yaitu 2680 dan langsung keluar menjadi angka 51,7687 etc. Begitu sih, Bu. Oke, akar pangkat 2 ya. Oke. Silakan ya, Mbak Siti ya, nama sama NIM-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Variannya banyak nih, teman-teman.
Kalau kayak gini malah lebih menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyobain banyak. Silahkan untuk Mas Arkan. Dan ini lebih ke preferensi teman-teman ya. Teman-teman bisa nyoba banyak fungsi. Silahkan Mas Arkan. Oke. Di sini saya menggunakan fungsi strcmp atau string compare. Ini gunanya buat nge-compare dua string yang jadi argumennya, jadi parameternya. Ini fungsinya bakal ngasih nilai 0 kalau stringnya string yang sama, minus 1 kalau parameter pertama ini, kalau dua parameter ini diurutin secara alfabetik, kalau yang pertama lebih dulu berarti nanti nge-return minus 1. Nah, kalau yang pertama lebih bawah gitu, ini kan kalau diurutin piring dulu baru zebra. Jadi dia nge-return 1. Oke. Coba kalau yang lain, Mas. Coba. Penasaran sih. Kalau dengan kata lain, coba. Misalnya jangan awalannya sama. Beda. Okay. Jangan pakai words dengan awalan yang berbeda, coba. Hurufnya yang beda kali. Itu apel sama pisang. Oke, silakan. Kalau tadi Z sama Pi lagi soalnya nanti. Ini minus 1 karena apel duluan kan dari ya. Minus 1 ya, betul. Oke, terima kasih ya Mas Arkan untuk percobaannya. Silakan teman-teman yang belum. Ada lagi yang ingin mencoba? Boleh lanjut yang belum? Silakan, ada yang belum atau yang sudah? Kalau sudah saya save ini. Sudah? Sudah semua? Atau ada yang belum? Masih saya beri kesempatan ya kalau ada yang belum. Belum, Bu. Oh, boleh. Silakan Mas Miftah. Untuk mengisi ini ya, tugasnya. Silakan. Bu, sebentar, Bu. Boleh. Yang lain ada yang belum? Gimana? Ada yang belum atau sudah semua? Saya belum ngecek sih karena listnya ini ya random. Silahkan teman-teman yang belum. Oke, ada 2 ya yang belum. Apakah udah terlihat, Bu? Sudah. Ini yang mana mungkin? Ya, di sini saya menggunakan latihan trigger yang kemarin. Di sini saya nyoba fungsi average AVG. Pertama saya nyoba yang nim dan ternyata bisa, mungkin karena nim-nya itu pakai format integer. Terus selanjutnya tentu saja saya coba yang nilai akhir dan dia bisa menghitung rata-ratanya dengan format angkanya float, Bu. Oke, iya ya, karena ada ini ya, decimal places-nya. Oke, terima kasih Mas Miftah ya. Silakan ya. Bu. Nama sama NIM-nya ini ada yang bermasalah ya? Bagi yang sudah tadi boleh sambil share screen. Ini Mas Triandika ya? Iya, Bu. Oh, ada yang tidak bisa ya? Oh, oke. Ini saya share screen, Bu. Coba di close dulu yang tidak bisa. Oh, ya, silakan Mas. Oke, Bu. Pakai ini aja, Mas siapa nih? Ada yang belum bisa ya? Nah, pakai ini aja yang dari Wetri School tadi mungkin. Silakan, Mas. Oke, jadi saya di sini pakai fungsi logaritma ya, Bu. Tapi di sini saya ngambil logaritma base-nya 10, Bu. Jadi logaritma 10 dari 100 adalah ini, Bu, hasilnya 2. 2 ya. Oke. Oh, ini ya, log ya. Iya, pakai matematis. Oke, silakan ya Mas Triandika ya, nama sama NIM-nya ya. Nah, untuk teman-teman yang nggak bisa tadi pakai Wetri School tadi teman-teman, gitu opsi teman kita tadi. Wetri School kemudian untuk testing ini aja, salah satu fungsinya. Jadi katakanlah di situ kan ada ya, ada ininya soalnya. Udah gitu doang, coy. Iya, gitu aja. Betul. Kayak gitu doang, bener. Atau mau Maaf, tugas? Kalau mau tugas juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau saya udah ada nih tugasnya. Makanya saya tawarin kan ke teman-teman. Kiranya maksudnya kurang menantang gitu ya. Ada tugas gitu boleh. Nanti ini aja sih. Kalau misalkan teman-teman mau ada tugas boleh sih. Atau mau ada tugas juga nggak apa-apa.
Tapi karena tadi kita udah putuskan ya tadi ya untuk nilai keaktifan jadi nilai tugas, ya sudah kita sesuai keputusan tadi di awal ya. Jadi ini ya kita komit ya. Silakan yang belum tadi bisa cobain pakai ini demo doang. Karena kebetulan materinya fungsi ya. Saya mikir habis daripada ntar fungsi teman-teman bosen kan kalau misalkan dari dikasih soal yang itu doang gitu. Kadang gitu ya. Soal sama kan ya. Oh gitu-gitu doang. Kalau ini kan teman-teman bisa milih mau testing fungsi apa gitu, bebas gitu. Bebas cari aja di ini ya. Yang Waitress School tadi bisa dicobain. Jadi langsung aja. Untuk yang tidak bisa ya tadi ya. Ada teman yang tidak bisa tadi pakai aja yang Waitress School. Dicobakan. Bisa belum? Sebentar, bisa nggak keluar namanya soalnya teman-teman. Cuman ini ya, nama ininya sebentar. Ada ini ya. Untuk teman yang nggak bisa login ini ya. Ini silahkan ya. Bisa dicobakan. Pakai yang Waitress School aja tadi. Untuk demonya langsung dipakai aja. Demonya untuk testing aja sendiri langsung. Bisa tadi seperti teman kita tadi nggak apa-apa. Kalau SQL kadang kalau misalkan ada yang bisa demo pakai yang di web version nggak apa-apa teman-teman. Nggak harus pakai yang SAMPP. Karena cuma buat sampling. Silakan. Ada yang mau coba lagi? Yang tadi bermasalah mau coba tidak? Di saya soalnya nggak kelihatan namanya teman-teman. Cuman ini ya. Silakan. Ada yang mau coba tidak? Masih saya tunggu. Ada info? Tidak. Untuk mau coba. Kalau tidak, karena kita sudah pukul 5 ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah mencobakan. Nah mungkin next. Oh ini Mas Abimanyu gimana? Ada yang ingin konfirmasi? Jadi terima kasih banyak ya yang sudah share ya. Karena berhubung tadi kita tentukan ya untuk keaktifan teman-teman dijadikan nilai tugas ya. Karena tidak ada penugasan ya di di leads ya tadi saya cek juga. Jadi kita samakan aja teman-teman nggak apa-apa. Oke, ada yang nih belum juga ya. Jadi di leads belum ada. Jadi kita ambil dari kegiatan di kelas aja untuk penilaian tugasnya. Nah, gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan dari teman-teman sebelum saya tutup? Mungkin saya minta tolong untuk bisa on cam dulu ya untuk dokumentasi. Kalau fungsi itu saya lebih suka nyobain itu aja kali ya. Jadi terserah teman-teman. Kalau mau yang kasih tugas tuh kayak monoton gitu loh. Mau kasih tugas mulu. Teman-teman takutnya bosen, ya udahlah kita mencoba fungsi saja. Silahkan yang bisa on cam, saya minta tolong untuk on cam. On cam dulu ya. Tapi yang tidak bisa nggak apa-apa, tidak memaksakan teman-teman. Emang simpel ya. Fungsi saya juga mikir, oh pas topiknya fungsi sih. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat. Di teman-teman juga lebih ringan. Jadi tinggal mengetes aja sih fungsinya. Nanti sebenarnya kalau misalkan implementasinya, teman-teman bisa combine sama sintaks SQL-nya sih. Karena tadi kita cuma ngetes untuk fungsinya saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di-combine bisa itu teman-teman. Kebetulan tergantung nanti kalau di ini ya kelas teorinya sih. Kalau tadi saya sempat kelas teori ya untuk sistem basis data, jadi dikombinasikan sama ini struktur dari sintaksnya. Oke, untuk slide 1 ya, saya hitung mundur. Untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk slide 1. Oke, saya save dulu. Yang minggu depan kita nunggu info ya. Kalau untuk online atau offline ya, teman-teman. Sebentar, saya save dulu untuk slide 1. Silahkan untuk slide 2 bersiap. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih ya. Seru-seru ya kalau kelasnya IF itu teman-teman. Kalau kadang-kadang kalau kelasnya SI mungkin agak saya bandingin ya. Kadang nggak terlalu ini sih. Mungkin jadi kurang termotivasi ya. Kalau teman-teman yang IF tuh lebih termotivasi. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf mungkin sampai sorean jam 5. Jadi besok mungkin ini ya kita modelnya habis sholat dulu baru mulai. Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Mungkin saya pribadi mohon maaf ya kalau misalkan dalam penyampaian ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Saya cukupkan untuk kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
kasih. Saya close ya kelasnya ya. Terima kasih.